Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kasih-Nya selalu menjadi bagian kita. Kita sudah tiba pada hari yang pertama dalam minggu ini dan renungan kita hari ini, Minggu 19 Februari 2023 dengan judul Mereka yang Takut Kepadanya. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Seluruh surga bersukacita bila yang lemah, manusia berdosa menyerahkan diri kepada Yesus dan menghidupkan kehidupannya. Kristus telah menyanggupi dirinya untuk menjadi pengganti serta jaminan dan tidak dilalaikannya seorang pun. Ia yang tak dapat melihat umat manusia terpapar pada kehancuran yang abadi tanpa mencurahkan nyawanya untuk mati demi mereka itu, memandang dengan rasa pengasihan dan kasih yang sayang kepada setiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak akan memandang kepada seorang pemohon yang gemetar tanpa mengangkatnya. Ia yang perantaraan grafiratnya sendiri telah menyediakan bagi manusia suatu persediaan ilahi dari kekuatan moral, tidak akan gagal untuk menggunakan kuasanya bagi kita. Kita dapat membawa dosa-dosa dan kesusahan kita ke kakinya karena Ia mengasihi kita. Setiap pandangan serta firman-Nya mengundang keyakinan kita. Betapapun melarat makhluk manusia sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka itu tidak begitu keji, begitu malang bagi perhatian dan kasih Allah. Kristus rindu orang-orang yang penuh beban, letih, dan tertindas datang kepadanya. Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting yang kita dapat peroleh melalui renungan kita pada hari ini, bahwa kerinduan Allah terhadap setiap orang untuk datang kepadanya. Tuhan sangat senang untuk melihat bagaimana umat-umatnya menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka membutuhkan pertolongan. Kita manusia yang berdosa membutuhkan seseorang yang dapat mengangkat kita, dan tidak lain adalah Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dan melalui perantarannya, maka Dia sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak ada yang terlalu lemah, tidak ada yang terlalu berdosa untuk dapat diselamatkan, diubahkan oleh Tuhan. Hanya yang penting, bagaimana kita menyadari bahwa kita penuh beban, kita letih, kita tertindas, dan kita membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia akan menjamah kita. Semoga kasih ini melingkupi kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa kami sembahkan kehadirat-Mu. Oleh karena kasih dan berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian kami hari ini Bapa. Terima kasih atas pekabaran yang begitu indah. Bagaimana kerinduan Allah untuk dapat menyelamatkan kami melalui kematian Yesus Kristus sebagai tebusan, jaminan atas dosa-dosa kami. Engkau memikul dan mengambilnya sehingga kami diberikan keringanan ya Bapa, dan kami diangkat, bahkan digendong oleh Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan, dimampukan untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tuntunlah kami senantiasa, sehingga kami tidak akan jatuh di dalam lubang yang sama yang membuat kami akan semakin terpuruk. Hari ini, bila mana umat Tuhan akan melangkah dalam melakukan segenap kegiatan aktivitas di sepanjang hari, biarlah Tuhan akan memberkati dalam semua rencana-rencana pekerjaan. Hamba-Mu percaya Bapa, tingkap langit akan terbuka untuk tercurah sehingga membawa kelimpahan, kebutuhan terpenuhi, bahkan umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Kehadiran Tuhan akan ada dalam hidup rumah tangga kami Bapa, untuk dapat menjadi guru yang akan menciptakan kedamaian sukacita, sehingga terjadilah Eden yang kecil dalam suasana yang akan dinikmati dalam hidup rumah tangga kami. Bapa di surga, memberkati,
bagi setiap umat-umat Tuhan pada hari ini. Bila mana ada yang sakit, jamahan kuasa Tuhan menjadi bagian mereka. Pemulihan ya Bapa, menjadi berkat bagi anak-anak. Oh Bapa yang baik, tak lupa mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam kesulitan. Biarlah Tuhan yang akan menjadi penolong bagi mereka, bagi janda-janda, anak-anak yatim yang terlantar. Kasih Tuhan akan senantiasa menjadi bahagian mereka, sehingga senantiasa iman mereka juga diteguhkan. Ya Bapa, terpujilah Engkau, mengampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.